Sangat berbeda orang yang terlahir dari golongan orang kaya ketimbang orang yang terlahir dari golongan orang biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang miskin. Orang kaya ketika lahir, ia sudah mengenal semua hal yang ada dalam kehidupan. Bahkan ia menikmati semua hal dalam kehidupan. Apa yang dia inginkan ketika hidup, ia dapatkan. Baju baru, mainan yang paling mahal sekalipun, dan lain sebagainya selalu diberikan oleh kedua orang tuanya. Bahkan ia memiliki rumah yang sangat mewah dan elit, sehingga ia sangat menikmati proses itu, proses menjadi orang kaya. Sangat jauh berbeda dengan orang yang terlahir dalam kondisi biasa-biasa saja, dari jauh, dari kampung nan jauh di Mato. Orang biasa-biasa saja, rumah pun kecil, kadang ngontrak, tidak memiliki rumah sendiri. Dan dia justru menikmati proses itu dan terkadang bisa berbahagia gitu dengan keadaan itu. Terkadang ketika saya melihat orang di pinggiran jalan, ya, saya kunjungi mereka, saya tanya, apa sih yang membuat Bapak kok bahagia dengan kondisi Bapak hari ini? Dia katakan, mau gimana pun kondisi kita hari ini, ketika kita menikmati kondisi ini, maka saya justru sangat senang, Pak. Anak-anak saya tidak lapar, ya saya berusaha untuk mencarinya, walaupun yang bisa saya kasih hanya sebatas makanan doang. Bahkan pakaian mereka pun tidak bisa saya berikan, tapi saya yakin ketika kita sefrekuensi satu keluarga, saya, istri, dan anak-anak, maka mereka akan menikmati proses ini dan mereka sangat bahagia dengan proses ini. Itulah mengapa ketika saya pernah melihat tayangan TV, ada seorang petani memiliki anak dokter dan tentara. Ya. Terkadang memang motivasi itu tidak terlahir dari orang yang sudah sukses saja. Bisa juga terlahir dari sosok orang tua yang berjuang keras untuk menjalani proses hidupnya meskipun dia tidak tergolong orang kaya, bahkan terkenal sekalipun. Tapi dianggapan anaknya beliau adalah seorang pejuang. Seorang ayah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, jika kamu ingin merubah nasibmu, maka kamu berjuanglah. Jika kamu tidak ingin seperti ayah, hanya sekedar seorang petani yang penghasilannya sehari-hari bertani, dan kalau tidak bertani tidak mendapatkan makanan, kebutuhan pokok ayah, makanan, maka kalian harus berjuang dengan apa yang kalian inginkan. Karena ayah hanya bisa membesarkan kalian sampai sebatas ini. Kalau kalian tidak berjuang dengan apa yang kalian inginkan, maka kalian tidak akan bisa sampai dengan apa yang kalian impikan. Maka kata-kata motivasi dari sosok seorang ayah yang itu adalah orang biasa, tanda kutip, bukan keturunan orang kaya, bukan public figure, bukan tokoh terkenal di manapun, ya kan, bukan artis sekalipun, hanya sosok orang tua biasa yang hari-harinya hanya berkebun, bertani, dan itu pun pertanian lahan orang lain. Dan ketika dia menyampaikan sepatah dua patah motivasi ke anaknya bisa cenderung termotivasi. Ya, apalagi dibarengi dengan sosok seorang ibu yang sangat sabar setia mendampingi ayahnya, padahal ayahnya tidak memiliki harta yang berlebih, hanya biasa-biasa saja. Dan kenapa anak-anak ini bisa termotivasi begitu? Bisa jadi karena mereka melihat sosok ayahnya yang berjuang terus-menerus tanpa kenal lelah, sehingga membuat dia termotivasi untuk bangkit dan berjuang untuk menggapai cita-cita, dan tujuan dia cuma satu, adalah ingin membuat orang tuanya bahagia. Begitupun orang tuanya berjuang bekerja hanya tujuannya satu, bagaimana caranya anakku bisa tetap makan, bisa tetap menikmati hidup, dan bisa mencapai semua cita-cita yang diharapkannya. Saling feedback. Maka kita tidak bisa memandang sebelah mata orang biasa-biasa saja. Kadang kita butuh sekali-sekali merefleksikan diri kita, saudaraku, untuk melihat orang yang biasa-biasa sini untuk menjadi bahan motivasi kita.
Kita boleh sekali-sekali berkunjung kepada mereka, bertanya kenapa mereka bisa bahagia. Toh ketika kita berkunjung dengan teman kita yang orang kaya raya, kadang dia tidak bahagia. Kenapa? Karena orang tuanya sibuk kerja ke sana kemari, rumah yang begitu mewah dengan banyaknya pembantu, dia tidak bahagia. Justru dia sangat uring-uringan dan bingung. Tapi kenapa anak biasa-biasa saja bisa senang dan tersenyum bahagia ketika berkumpul dengan keluarganya, bisa makan bareng dan lain sebagainya dengan apa yang sudah dihidangkan, apa makanan yang sederhana dihidangkan. Masya Allah bukan? Maka ayo kawan-kawan, kita kenali semua hal dalam diri kita dan haruslah kita perjuangkan. Insya Allah berkah.